Rubio menyentuh luka terbuka Kuba pada hari Rabu 20 Mei 2026 dengan berbicara langsung kepada rakyat Kuba pada hari kemerdekaan pulau itu dan mengubah pesan resmi dari Amerika Serikat menjadi peringatan politik terhadap kediktatoran Havana. Tanpa meminta izin kepada rezim, Menteri Luar Negeri Trump melangkahi mesin komunis itu. Dan ia menargetkan rakyat yang telah hidup selama puluhan tahun di antara ketakutan, kemiskinan, sensor, dan janji-janji yang dilanggar. Menegaskan bahwa Washington memandang rakyat Kuba sebagai korban dari elit yang mengambil alih negara untuk kepentingan mereka sendiri dan bukan sebagai musuh Amerika Serikat. Kekuatan pesan itu justru terletak di situ. Rubio tidak datang untuk bernegosiasi dengan para penguasa sistem. Dia datang untuk memberitahu rakyat Kuba bahwa kebebasan masih bisa kembali ke dalam pulau itu sendiri, bahwa masa depan tidak harus terus terikat pada partai komunis. Dan bahwa hubungan baru dengan Amerika Serikat hanya masuk akal jika dibangun bersama rakyat, bukan dengan para elit yang berkuasa, membungkam, dan menindas. Dan sekarang pertanyaan yang tak terhindarkan muncul. Jika Rubio sudah berbicara langsung kepada rakyat Kuba dengan nada seperti ini, apa yang sedang dipersiapkan Trump untuk akhirnya membebaskan rakyat Kuba dari kediktatoran? Saya akan segera memberitahumu semua itu. Tapi sekarang, kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, sesuai standar kredibilitas Milson Alves. Pesan itu dipublikasikan melalui Twitter, dan pesan tersebut menjadi kuat karena tidak ditujukan kepada pemerintah Kuba, melainkan kepada warga biasa. Rubio berbicara sebagai putra komunitas Kuba di Amerika Serikat dan sebagai kepala diplomasi Trump. Dia menempatkan krisis Kuba di pusat sebuah perselisihan moral. Di satu sisi, keluarga-keluarga hidup dengan kekurangan makanan, energi, uang, dan kebebasan. Di sisi lain, ada kelompok elit yang mengendalikan bisnis, menekan keluhan, dan mencoba meyakinkan masyarakat bahwa semua orang di luar keluarga-keluarga itu hidup dengan baik. Dia menunjuk kepemimpinan komunis sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kehancuran internal di pulau itu. Dan dia membela hubungan baru antara Amerika Serikat dan Kuba yang bebas. Pernyataan paling tegas ada di situ. Washington memberi sinyal bahwa mereka tidak ingin memperkuat rezim tersebut. Mereka ingin berbicara langsung kepada rakyat tanpa lewat rezim itu. Sekretaris tersebut menyatakan bahwa Presiden Trump menawarkan jalan baru. Namun jalan itu tidak melalui mesin kekuasaan komunis. Jalan itu melalui rakyat Kuba yang ingin bekerja. Jalan itu adalah membuka usaha, memilih perwakilan mereka, mengeluh tanpa rasa takut, dan hidup tanpa bergantung pada izin dari elit politik. Ini adalah pesan yang dirancang untuk menggugah perasaan mereka yang lelah bertahan hidup di sebuah pulau yang dikendalikan oleh birokrat, militer, dan para pemimpin yang meminta pengorbanan dari orang lain, sementara mereka mempertahankan hak istimewa mereka sendiri. Rubio juga mengaitkan pernyataannya dengan momen paling sensitif dalam politik Amerika terhadap Kuba. Rubio. Reuters melaporkan bahwa pesan itu datang pada hari yang sama ketika pemerintahan Trump sedang mempersiapkan pengumuman dakwaan pidana terhadap Raul Castro yang terkait dengan kasus tahun 1996. Di mana pesawat-pesawat dari kelompok Irmãos ao Resgate ditembak jatuh oleh jet tempur Kuba, menewaskan 4 orang. Detail ini meningkatkan nada pesan tersebut. Ini bukan sekedar pidato solidaritas. Ini adalah bagian dari ofensif politik, hukum, dan diplomatik terhadap struktur lama rezim Castro. Disebut seperti itu, memiliki kekuatan karena tidak ada kediktatoran yang hanya takut pada pidato. Kediktatoran itu takut ketika rakyat kehilangan rasa takut secara bersamaan. Sejarah telah menunjukkan hal itu di Jerman Timur pada tahun 1989 ketika ribuan orang turun ke jalan di Leipzig dan kota-kota lain menuntut kebebasan. Sampai rezim komunis kehilangan kendali, tembok Berlin runtuh, dan sebuah mesin politik yang tampaknya tak tersentuh runtuh di hadapan tekanan rakyat. Kuba kini mencapai titik kelelahan yang serupa, dengan rakyat yang lelah akan janji kosong, penindasan, dan kehidupan yang terhenti. Sementara Rubio berbicara langsung kepada rakyat Kuba dan menunjukkan bahwa dunia bebas sedang memperhatikan pulau itu. Ketika rakyat memahami bahwa mereka tidak sendirian, kediktatoran mulai kehilangan senjata terkuatnya, yaitu keheningan. Dan inilah sebabnya pesan ini tidak terdengar seperti sekedar pernyataan diplomatik, melainkan sebagai awal dari tekanan yang mampu membangunkan seluruh bangsa untuk melawan rezim. Apa yang dilakukan Rubio adalah memisahkan rakyat Kuba dari rezim diktator. Dia berbicara kepada mereka yang berada di pulau itu dan kepada mereka yang memiliki keluarga di luar sana.
Janji utamanya bukanlah tentang amal abadi, melainkan tentang Kuba baru, di mana warga biasa bisa memiliki toko, restoran, bank, perusahaan konstruksi, surat kabar, stasiun televisi, dan kebebasan bagi rakyat untuk mengganti para penguasa. Kekuatan pesan itu terletak pada kontrasnya. Rubio mengingatkan bahwa orang Kuba berhasil di Amerika Serikat, baik di bidang politik, bisnis, musik, olahraga, dan berbagai sektor lainnya. Sementara itu di dalam Kuba, bakat-bakat terjebak oleh sistem yang hanya memungkinkan kemajuan bagi mereka yang dekat dengan kekuasaan. Pemerintah Kuba menanggapi dengan menyerang Rubio dan menuduh Amerika Serikat melakukan agresi. Tanggapan seperti ini memang sudah diperkirakan. Havana berusaha mempertahankan narasi bahwa semua penderitaan berasal dari sanksi Amerika. Rubio menanggapi dengan cara yang paling berbahaya bagi rezim diktator. Ia mengeluarkan diskusi dari ranah teknis dan membawanya ke ranah tanggung jawab politik. Alih-alih hanya membahas angka, kontrak, dan blokade, dia pada praktiknya mempertanyakan mengapa elit Kuba terus berkuasa sementara rakyat tetap bungkam karena penindasan. Peringatan itu juga berkaitan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya dari Trump dan Rubio sendiri. Pada bulan Maret 2026, Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat akan melakukan sesuatu terhadap Kuba dalam waktu dekat. Sementara Rubio menyatakan bahwa Kuba membutuhkan orang-orang baru untuk memimpin. Sekarang, pesan dalam bahasa Spanyol itu menunjukkan bahwa Gedung Putih belum meninggalkan garis kebijakan tersebut. Tekanan terus berlanjut, tetapi dengan strategi yang jelas, yaitu melemahkan legitimasi kediktatoran di hadapan rakyatnya sendiri. Pernyataan Rubio tidak perlu mengumumkan tank untuk terdengar mengancam bagi rezim tersebut. Bahaya bagi kediktatoran terletak pada isi politiknya. Ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa masa depan harus dinegosiasikan dengan rakyat dan bukan dengan elit yang mengendalikan pulau itu, dia menyampaikan pesan bahwa Washington tidak lagi melihat Havana sebagai jalur yang harus dilalui. Bagi rezim yang hidup dari mengendalikan informasi, ketakutan, dan ketergantungan, komunikasi langsung seperti ini adalah pukulan telak di pusat narasi resmi. Pemerintahan Trump juga tahu bahwa Kuba sedang mengalami masa yang sangat rapuh. Krisis ekonomi, keluarnya para pemuda, merosotnya partai komunis, dan kurangnya kepercayaan terhadap masa depan telah membuka ruang bagi tekanan eksternal yang lebih agresif. Rubio memanfaatkan jendela kesempatan ini. Pesan ini memiliki target internal dan eksternal. Di dalam Kuba, pesan ini berusaha memecah isolasi psikologis orang-orang yang merasa telah dilupakan. Di luar Kuba, pesan ini ditujukan kepada para eksil, keluarga Kuba di Florida, dan sekutu Trump yang mengharapkan kebijakan tegas terhadap kediktatoran sosialis di belahan bumi ini. Itulah sebabnya pidatonya bernada peringatan. Rubio tidak hanya mengomentari krisis, dia sedang memperingatkan bahwa kesabaran Amerika terhadap rezim diktator Kuba sudah hampir habis. Langkah selanjutnya sekarang akan melalui 3 jalur. Yang pertama adalah tekanan hukum terhadap tokoh-tokoh bersejarah rezim seperti Raul Castro. Yang kedua adalah tekanan diplomatik, dengan Washington menggambarkan rezim diktator sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung atas kehancuran pulau itu. Yang ketiga adalah tekanan emosional terhadap penduduk, menunjukkan bahwa jalan keluar itu mungkin dan bahwa Amerika Serikat ingin tampil sebagai sekutu rakyat Kuba, bukan sekutu para penguasa sistem. Pertanyaannya adalah, sampai kapan rezim diktator bisa mencegah rakyat Kuba sendiri mendengar seruan ini dan mulai melihat kejatuhan rezim sebagai kemungkinan yang nyata? Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda selalu mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves Global.